Ya, pemirsa, pasca ditutup akibat satu siswa terpapar COVID-19, SDN Johar Baru 03 kembali gelar pembelajaran tatap muka 100%. Terpantau pagi ini, para siswa telah mengikuti pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Dan berikut laporan Kevin Bakan. Ya pemirsa, pasca ditutupnya SDN Johar Baru 03 Jakarta Pusat yang mana ditutup sekitar tanggal 13 Januari 2022 lalu, kini SDN Johar Baru 03 telah dibuka dengan melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka 100%. Memang kami melihat ini untuk aktivitas anak-anak melakukan PTM 100%, ini berjalan kondusif. Kami melihat juga untuk antusiasme para siswa untuk belajar juga cukup tinggi. Namun demikian, tadi pihak sekolah menuturkan bahwa terdapat sejumlah aturan yang harus dilakukan oleh guru maupun juga siswa selama mengikuti PTM 100% ini, di mana bagi para siswa, yakni untuk jam belajarnya juga dibatasi. Untuk kelas kecil dari kelas 1 sampai kelas 3, nantinya maksimal hanya 5 jam pelajaran. Kemudian untuk kelas 4 hingga 6 ini maksimal 6 jam pelajaran. Dan untuk masing-masing mata pelajaran ini hanya dibatasi begitu, yakni maksimal hanya 35 menit saja. Nah, memang tadi pihak dari sekolah juga menuturkan bahwa untuk para siswa ini tidak boleh untuk keluar kelas, untuk ke kantin, karena memang sampai dengan saat ini kantin tidak dibuka. Jadi para siswa diminta untuk membawa bekal atau makanan sendiri dari rumah. Nah, juga tadi kami melihat untuk penerapan protokol kesehatan yang lain dari pihak para guru juga terus memonitor, terus memantau agar para siswa dapat belajar PTM 100% dengan aman dan nyaman. Namun demikian, dibukanya kembali sekolah ini tentu dapat menjadi perhatian seluruh pihak, mengingat saat ini kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih terus melonjak. Untuk itu pentingnya kerjasama yang baik dari semua pihak agar tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Herutri, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Omikron di ibu kota kian meningkat. Pemprov DKI Jakarta belum berencana untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Meski angka Omikron terus melonjak, Gubernur DKI Jakarta menilai masih relatif terkendali dibandingkan varian Delta. Pemprov meminta warga untuk tenang dan tidak abai dalam disiplin penerapan protokol kesehatan. Satu bulan pembelajaran tatap muka PTM 100% di Jakarta, sekitar 90 sekolah mulai TK hingga SMA ditutup sementara. Sekolah ditutup akibat temuan kasus COVID-19 pada siswa dan guru. Penutupan berlangsung 5 hari dan pembelajaran tatap muka 100% kembali berlanjut, seperti di SD Negeri Johar Baru 03 Jakarta ini. Berdasarkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri, PTM 100% diizinkan di wilayah PPKM level 2 seperti Jakarta. Pemprov DKI Jakarta kini mengevaluasi dan belum berencana menghentikan PTM 100% karena mengikuti aturan SKB 4 Menteri. Tentang keterisian rumah sakit, dan kemudian apabila memang terlihat ada tren yang berubah meningkat secara signifikan sehingga mengkhawatirkan dari sisi kapasitas rumah sakit, maka akan bisa dilakukan pengetatan. Ya, angka Omikron ini meningkat, ya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain, tingkat keparahannya itu tidak seperti 6 bulan lalu. Sejak PTM 100%, sejumlah anak-anak usia sekolah positif COVID-19 dan terpaksa dikarantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada pula yang harus dirawat di rumah sakit karena membutuhkan perawatan medis intensif. Lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron berdampak pada meningkatnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate rumah sakit di Jakarta. Data Satgas Penanganan COVID-19, dari 140 rumah sakit rujukan di Jakarta, angka keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate mencapai lebih dari 60%, dengan lebih dari 2.600 tempat tidur rumah sakit terisi. Sementara tingkat keterisian tempat tidur di ICU mencapai 169 atau 23% lebih. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga 31 Januari 2022, jumlah kasus varian Omikron tercatat 2.892 kasus. 54,4% atau 1.581 pasien pelaku perjalanan luar negeri. Sementara 46,6% atau 1.311 pasien merupakan transmisi lokal. Pemprov DKI Jakarta mengimbau warga agar tidak lengah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah kasus COVID-19.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus Omikron di ibu kota kian meningkat. Pemprov DKI Jakarta belum berencana untuk menghentikan pembelajaran tatap muka. Bahkan pemerintah telah menyebutkan Indonesia masuk gelombang ketiga COVID. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah terhubung bersama kami Pak Taga Rajaga sebagai Humas Disdik DKI Jakarta. Selamat sore Pak Taga. Selamat sore Mbak, sehat Baik. selalu. Pak Taga, ini angka COVID kian menanjak khususnya di DKI Jakarta. Apa pertimbangan DKI tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka? Baik, pelaksanaan PTM terbatas 100% di DKI Jakarta, sesungguhnya kan sejak awal kita memegang teguh untuk SKB 4 Menteri yang telah digulirkan. Artinya Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam masa PTM ini mengacu kepada SKB tersebut. Sampai dengan saat ini, bahkan tadi malam kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwa kondisi PPKM level di DKI Jakarta pada level 2. Oleh karenanya kita masih menerapkan PTM terbatas 100%. Yang kedua juga kondisi untuk ketercapaian vaksin dosis 2 di tenaga pendidik dan pendidik para guru juga cukup sangat baik. Bahkan sudah memasuki pada vaksin yang ketiga, itu booster gitu. Lalu ketersediaan alat-alat prokes yang ada di sekolah dalam masa PTM juga sangat sesuai dengan SOP, karena sejak digulirkan PTM ini kami dari Dinas Pendidikan senantiasa memonitoring pelaksanaan PTM dan alhamdulillah teman-teman guru sangat paham dan sangat mengerti betul bahwa pelaksanaan PTM ini harus dengan prokes yang ketat di sekolah gitu Pak. Baik, meski anak-anak ini tidak menunjukkan gejala yang berarti jika tertular Omikron, namun mereka mempunyai keluarga di rumah yang kebanyakan bisa berbahaya jika terpapar, seperti contohnya nenek atau kakeknya begitu, apalagi yang mempunyai komorbid, Pak. Nah, apakah pertimbangan ini tidak dipikirkan mengingat banyak sekali jumlahnya di DKI Jakarta? Iya, ini yang perlunya komunikasinya efektif antara orang tua dengan sekolah. Jika ada anaknya, putra-putrinya yang memang menunjukkan gejala sakit seperti COVID itu, segera dikomunikasikan ke sekolah. Kenapa? Kita nggak bisa bertindak lebih jauh, memberikan treatment kepada siswa ataupun tenaga pendidikan atau pendidik jika tidak ada laporan. Oleh karenanya, ketika ada kasus itu, segera biasanya pihak orang tua melaporkan ke sekolah dan sekolah melakukan tindakan, yaitu satu, langsung koordinasi dengan dinas kesehatan, terutama puskesmas terdekat, untuk melakukan tracing dan testing buat kontak erat terhadap pasien. Artinya kami juga memikirkan hal itu, makanya ketika ada contoh kasus ya, misalnya ada sebuah sekolah, orang tuanya kena, anaknya kan padahal belum tentu kena itu. Maka sekolah inisiatif untuk melakukan pembelajaran dengan PJJ. Ini menunjukkan kita sangat sigap terhadap situasi yang kekinian terkait dengan kesehatan anak kita gitu Mbak. Baik, kalau dilihat dari banyak survei di lapangan, banyak sekali orang tua yang menginginkan anak-anaknya sekolah online kembali mengingat angka Omikron yang sangat tinggi, Pak. Apa sih alasan DKI Jakarta tidak kembali sekolah online, Pak? Ya, seperti disampaikan Pak Gubernur bahwa PTM ini kan ada dasar hukumnya, ada regulasi yang dipakai. Kenapa? Karena kalau kita lihat angka 99 sekolah yang ada kasusnya, itu kan dibanding dengan jumlah sekolah di DKI yang melaksanakan PTM 10.947. Oke. Artinya secara umum itu masih dalam posisi yang bisa dilaksanakan PTM. Yang kedua juga, kalau toh memang kondisi DKI Jakarta sudah memasuki pada level 3, maka juknis yang kami sudah siapkan buat pelaksanaan PTM ini menyebutkan ada sebuah kebijakan. Maka otomatis PTM tidak lagi start mereka hanya 50%. Pembelajaran pun hanya 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Lalu durasi belajarnya pun hanya 4 jam pelajaran. Pendekatan belajar pun dengan pendekatan blended learning atau hybrid learning, tidak PTM 100%. Itu sudah kami siapkan, Mbak. Namun karena DKI Jakarta berdasarkan instruksi Mendagri masih pada posisi level 2, kami melaksanakan PTM itu. Gitu, Mbak. Baik, berarti sebenarnya bukan berarti sekolah di DKI Jakarta tidak mampu menerapkan PTM online ya Pak ya? Atau sekolah online? Bukan, justru DKI itu
ketika 2021 sudah sampai kepada pembelajaran hybrid, Mbak. Oke. Artinya pembelajaran di rumah dengan di sekolah itu sama, waktunya, materinya sama, gurunya sama, cuma beda tempatnya saja. Jadi ini lebih Jadi kan karena perlu dukungan- mengikuti aturan Pemprov DKI Jakarta begitu ya? Gimana, Mbak? Maaf? Ini lebih karena mengikuti aturan yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta. Iya, betul sekali. Baik, Artinya ketika memang PPKM level 3, kita otomatis akan menyesuaikan kebijakan itu. baik. Sudah ada dialog Pak dengan Gubernur DKI Jakarta. Apa sih sebenarnya tujuan Pak Anies kalau sekolah tetap offline ini? Jauh ini pimpinan kami mungkin sudah berdialog, tetapi yang jelas saya paham betul keinginan Pak Gubernur bahwa keberlangsungan pembelajaran yang selama ini tertunda karena PJJ, terutama keterserapan kurikulum, sangat mengkhawatirkan generasi kita. Maka ketika ada kebijakan SKB 4 Menteri pada level 1 dan 2 PPKM di 2 daerah boleh 100%, kita DKI langsung menyambut dengan baik gitu loh. Artinya saya sudah sebulan ini monitoring ke sekolah-sekolah. Hampir sekolah yang saya kunjungi dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu menunjukkan sangat semangat yang luar biasa dari anak kita dan guru-guru kita. Bahkan tadi saya ke SD di daerah Cakung, Pulau Gebang, itu semangat sekali saya masuk ke kelas-kelas melihat seperti apa sih keinginan anak kita untuk belajar PTM gitu loh, Mbak. Baik, tapi juga tetap memperhatikan apa yang dikatakan Presiden ya Pak ya, dengan evaluasi PTM ini agar tidak menularkan Omikron yang lebih jauh. Ya, saya sangat artinya memahami pernyataan Pak Presiden kita karena begitu peduli dengan masyarakat. Namun sekali lagi mungkin kita tetap mengacu kepada regulasi yang ada gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Tagar Rajaga, Kabid Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Semoga PTM di Jakarta berjalan dengan lancar dan komunikasi antara orang tua, guru dan juga siswa ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Tagar, salam sehat selalu, selamat sore. Ya, amin. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.